Haleluya. 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 Puji Tuhan, malam hari ini kita mengucap syukur kalau kita masih ada datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita, namun sebelumnya saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk membuka kita dalam doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Seberapa banyak kami yang hadir, kami percaya hanya karena anugerah Tuhan yang telah menarik hati kami datang kepadamu. Dan ibadah malam hari ini Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, mohon pimpinan dan campur tangan-Mu. Urapan-Mu ada atas kami semua, bahkan atas hamba-hamba-Mu. Semua pelayan-pelayan-Mu, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia, mendatangkan berkat bagi kami. Kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, hingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan tolong dengan keadaan cuaca ini, biarlah Tuhan berikan cuaca yang cerah. Kami dapat bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan saat ini. Dan kami akan lanjutkan dengan puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Dan sama-sama kita tangsikan berkat. Hari ini
Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita dan sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Menikmati Tuhan.
kekekalan, dalam kekekalan Kau mulia. Haleluya Yesus. Ini waktu yang indah. Kami mau menikmati bersekutu dengan Tuhan. Kami mau menikmati betapa indah kami bersekutu dengan Tuhan. Memiliki waktu yang intim bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah setiap kehidupan kami. Bahkan khususnya malam hari ini Tuhan, kami mau dan kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada kami malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata bukan dari perkataannya sendiri, tetapi itu datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, itu semuanya berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Siaplah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua, umat Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Saudara juga yang menyaksikan ibadah secara online di rumah, dari tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera bagi saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari buka Alkitab saudara, saya akan berbicara kepada kita pada malam hari ini tentang berpegang kepada kebenaran yang sejati. Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19. Kita akan baca ayat ini sambil jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ayat 19 dari Amsal pasalnya yang ke-11. 2, 3. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi, 3. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah mereka, siapa saja yang membaca, merenungkan, bahkan menyimpan firman Tuhan itu sekaligus melakukan firman Allah, akan berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati. Kalau ada kebenaran yang sejati, berarti ada kebenaran yang tidak sejati. Atau dalam kata lain, kebenaran yang semu. Kebenaran yang sementara. Saudara, saya tertarik dengan semboyan dari Provinsi Sulawesi Barat, provinsi kita. Apa semboyannya? Ya, ini itu mamanya Bian. Apa? Keras dulu.
melete dia tonganan. Artinya dalam bahasa Inggris meniti di atas kebenaran. Atau berjalan di atas kebenaran. Itu semboyan provinsi kita Sulawesi Barat. Luar biasa. Ya. Meniti di atas kebenaran. Atau berjalan di atas kebenaran. Kita berdoa supaya semboyan ini bukan sekedar semboyan dari provinsi kita, tetapi biar itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus kita orang-orang Sulawesi Barat dan khususnya anak-anak Tuhan. Amin. Saudara di tempat pekerjaan saudara, saudara berjalan di atas kebenaran itu. Saudara yang ada di tempat perkuliahan, yang di sekolah, saudara berjalan meniti di atas kebenaran itu. Artinya, pijakan kita adalah kebenaran. Dasar kita, pondasi kita, landasan kita berjalan, itu adalah kebenaran. Nah saudara, itu semboyan kita dari Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini kalau kita tarik makna rohaninya bagi kita dengan kebenaran firman Tuhan, ini sejalan saudara. Saya tidak tahu siapa yang ya cetuskan semboyan kita ini. Tidak tahu yang kerja di provinsi ini, kira-kira ada yang tahu siapa yang cetuskan? Siapa yang prakarsai, yang temukan pertama kali semboyan ini? Ini luar biasa. Dan kalau kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang percaya dan secara umum masyarakat Sulawesi Barat berjalan di dalam kebenaran, saya percaya provinsi kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara bekerja dengan baik dan saya percaya akan diberkati oleh Tuhan. Ekonomi kita diberkati Tuhan, pendidikan semuanya diberkati oleh Tuhan selama kita berjalan di dalam kebenaran itu. Oleh hikmat daripada Salomo, seorang raja pada masanya. Anak sekolah minggu kemarin Sabtu ceria mendengarkan firman Tuhan dari siapa? Yang anak sekolah minggu siapa? Ini 3 orang yang hadir. Ya siapa? Salomo. Ya. Salomo dia datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di satu tempat yang namanya apa? Gibeon. Ya. Bukan Gideon, Gibeon. Di Gibeon dia mempersembahkan korban sebanyak 1000 korban binatang. 1000 tidak sedikit saudara, banyak. Dia persembahkan 1000 dan dalam doanya kepada Tuhan saat itu dia berdoa untuk tidak minta kekayaan, tidak minta harta. Ya, anak-anak kemarin ditanya, kalau berdoa saudara, anak-anak minta apa? Ada yang jawab, minta sepeda. Ya, wajar anak-anak. Ya. Minta apa lagi? Dan jelas jangan minta papa mama baru. Itu parah. Salomo tidak minta yang muluk-muluk, dia hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Berikan saya pengertian untuk membedakan segala sesuatu. Itu doanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Karena kamu tidak minta kekayaan, tidak minta harta, tapi kamu minta hikmat, kamu minta pengertian, kebijaksanaan. Aku akan berikan kepada kamu hikmat, kebijaksanaan, pengertian itu plus kekayaan. Plus harta.
kedamaian. Selama pemerintahan Raja Salomo 40 tahun, Israel aman. Tidak ada peperangan. Luar biasa. Haleluya. Dalam hikmat yang diberikan Tuhan, ayat ini, salah satu ayat ini, dia dapatkan dikatakan, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup. Siapa yang berpegang? Kata siapa di sini tidak hanya orang tua, tidak hanya kaum wanita, tidak hanya siapa. Semua, siapapun itu. Tidak mengenal apakah dia orang tua, apakah dia anak muda, apakah dia anak sekolah minggu. Siapapun itu. Ketika dia berpegang kepada kebenaran yang sejati, ia akan menuju kepada kehidupan. Sebenarnya, kalau berbicara tentang kehidupan, kita semua lebih memilih untuk hidup. Amin. Ya. Tidak ada yang mau pilih mati di sini. Ya. Tidak ada. Tapi kalau pilihan ini datang kepada kita hidup dan mati, Rasul Paulus pun katakan dalam Filipi, ya. Aku diperhadapkan kepada dua hal, kehidupan dan kematian. Aku bingung untuk memilihnya. Tapi kalau aku mati, mati adalah keuntungan bagi Paulus. Kenapa keuntungan? Karena matinya mati di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Alkitab Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Bahkan Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 14. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jerih payah mereka mengikutinya. Kenapa mati adalah keuntungan? Itu yang Rasul Paulus katakan. Kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku hidup, hidup untuk Kristus dan hidup memberi buah. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidup tapi tidak memberi buah, tidak menjadi berkat, sebaliknya ya, membawa batu sandungan, membawa hal yang negatif bagi orang. Ada hamba Tuhan yang katakan, lebih baik dia mati. Karena apa? Karena cuma bikin kotor-kotor dunia saja. Tidak ada guna orang begitu. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju kepada kehidupan. Saudara, apakah kebenaran yang sejati itu? Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak berubah. Dia sifatnya tulus, dia sifatnya murni, absolut, tidak dapat diubah. Dia kekal, dia bersifat utuh. Itu kebenaran yang sejati. Amsal pasal 12 ayat 28. Coba ditampilkan Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat apa? Hidup. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtadan. Jalan kemurtadan ini banyak orang Kristen yang karena harta, karena pacar. Halo anak-anak muda, hati-hati dengan kekasihmu yang tidak seiman.
Jangan sampai kau berkata, Om saya tarik dia, padahal dia yang tertarik. Jalan kemurtadan menuju apa? Maut, kematian, kebinasaan. Kebenaran yang sejati. Siapakah kebenaran yang sejati itu? Mari kita mau melihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, hamba Tuhan George Wenas baca. Yohanes 14 ayat 6. Ulang. Baca baik-baik. Oh. Baca baik-baik. Jangan grogi. Ya. Iya. Iya. Jangan grogi ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Siapa yang berkata akulah jalan? Yesus. Kalau dari seberang berkata, inna siratal mustaqim. Ini hanya sedikit ditahu saja. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Saudara sepupu kita lagi bertanya, tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Yesus katakan di dalam ayat ini, akulah jalan. Amin. Kalau Daniel pergi ke Amerika, belum pernah toh? Iya. Kalau ke Amerika, lebih suka jalan dengan orang Amerika di sana atau dengan orang Mamuju? Langsung dengan orang Amerika lebih bagus. Kalau dengan orang Amerika dia kasih tunjuk, oh di sana tempatnya wisata yang bagus. Di sana tempat karaoke yang bagus. Ya. Tapi kalau orang Indonesia ditemani, waduh, masih bingung. Ya. Buta-buta, orang buta menuntun orang buta, sama-sama masuk lubang. Yesus dari sorga. Amin. Yesus dari sorga karena dia adalah Allah. Dia berkata, akulah jalan. Kalau dia adalah jalan yang menuju kepada Bapa, yang menuju kepada sorga. Wow, jalan kemurtadan tadi menuju apa? Maut. Kalau ada orang yang tinggalkan Yesus, murtad meninggalkan Yesus, kasihan. Yesus adalah jalan. Yesus yang tahu jalan ke sorga. Kok kita tinggalkan sumber orang yang tahu jalan ke sorga itu? Jalan kemurtadan menuju maut. Saya perlu sampaikan ini supaya dalam menjalani kehidupan kita, saudara, tidak sedikit tantangan yang akan kita hadapi. Tidak sedikit pengaruh, rayuan, bujukan. Bro, sis, ayo ikut saya. Saya akan tunjukkan. Kalau kau mau ikut dengan saya, aman. Tapi kau harus tinggalkan imanmu. Saudara, itu banyak terjadi. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tergiur, yang terpengaruh dengan
dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan seperti itu. Saudara, Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran yang sejati itu. Yang kedua, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Hamba Tuhan Devi Yanti baca. Saya kasih tugas sama hamba Tuhan baca. Oke? Amin. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Titik. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Firman. Firman itu kebenaran. Dan kalau kita mundur di pasal 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Calon hamba Tuhan. Di sampingnya Devianti baca. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kebenaran yang sejati itu adalah pribadi Yesus, firman. Kebenaran yang sejati adalah firman dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dengan kata lain, bahwa kebenaran yang sejati itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Saudara, Alkitab ini benar. Bukan karena saya katakan Alkitab ini benar. Alkitab ini memang sudah benar dari sananya. Saudara mau akui, tidak akui, tetap dia benar. Itu kebenaran yang absolut. Kebenaran yang sejati. Karena dari sananya memang benar. Yesus adalah benar. Firman adalah benar. Kita sebut dia Allah bukan karena nanti kita sebut Allah baru dia jadi Allah. Tidak. Karena memang dari sananya Yesus adalah Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berpegang kepada kebenaran yang sejati akan menuju hidup. Sekali lagi, kebenaran adalah Yesus dan kebenaran itu adalah firman Allah dan kebenaran itu adalah pribadi Allah atau pribadi Yesus sendiri. Tuhan tuntut kita oleh Raja Salomo. Siapa yang berpegang? Berpegang di sini berbicara tentang hubungan. Berpegang di sini, maaf saya harus pegang ya. Iya. Kalau berpegang ini, kalau masih di sini belum ya. Tapi selama begini, ini berpegang. Berpegang artinya dekat. Ya. Ada hubungan, ada relasi di sana. Barang siapa mendekat kepada Yesus, Yesus akan mendekat kepada dia. Itu firman Allah katakan. Saya lupa ayatnya Oma, di mana Oma? Ada yang bisa bantu? Ada? Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah
dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini hubungan, relasi. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Allah, ini hubungan. Jadi kalau kita berhubungan dengan pribadi Yesus yang adalah kebenaran yang sejati itu, kita akan menuju kepada hidup. Siapapun yang berpegang, siapapun yang mendekatkan dirinya, siapapun yang berpaut kepada Tuhan, kepada kebenaran yang sejati itu, dia akan hidup. Bukan cuma hidup secara bios, ya. Ada dua hidup, hidup bios. Makanya ada pelajaran di sekolah, biologi, pelajaran tentang hidup, ilmu tentang hidup, tubuh. Itu bios. Tapi ada juga haya. Kehidupan yang bersifat kekal. Kehidupan di sorga, kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan di alam di sorga. Nah, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita berpegang pada kebenaran yang sejati itu, bukan cuma hidup secara bio, tetapi kita hidup juga di dalam kekekalan sama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, maukah saya dan saudara hidup di dalam kekekalan itu? Maukah saya dan saudara untuk menerima hidup itu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekaligus menjadi perenungan bagi kita. Kecenderungan kita mau menerima hidup. Kita mau mendapatkan kehidupan. Tetapi yang kita lakukan justru di hal yang kedua. Siapa yang melakukan kejahatan, mengejar kejahatan menuju kepada kematian. Bukankah ini hal yang bertolak belakang dengan firman Allah? Di satu sisi kita mau hidup, tetapi di sisi yang lain justru yang kita lakukan adalah kejahatan. Adalah perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara dalam menjalani kehidupan kita. Makanya selalu saya katakan, setiap hari, setiap saat, iblis selalu berusaha untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita. Iblis selalu membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang keliru. Karena memang iblis pekerjaannya begitu. Dia membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang lain, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari malam hari ini saya mau ajak kita untuk bersama-sama. Mari yuk kita mau berpegang, kita mau mendekat, kita mau membangun hubungan, relasi dengan kebenaran yang sejati itu, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Satu kali Yesus ketika dia di hadapan Raja Herodes, Pilatus, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, Injil Yohanes pasal 18 dalam ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Ini Yesus katakan, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran.
Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Saudara bisa tangkap ayat ini? Mengerti maksudnya? Yesus katakan setiap orang, siapa saja, setiap orang yang berasal dari kebenaran itu, dia mendengarkan suara Tuhan. Dengan kata lain, orang yang tidak berasal dari kebenaran, dia tidak akan dengar suara daripada Tuhan. Haleluya. Kalau saya dan saudara berasal dari kebenaran itu, kita pasti mendengar apa yang Yesus katakan. Bukan cuma sekedar kita dengar, tapi kita juga melakukan firman itu. Apa yang Pilatus katakan, ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Kebenaran masih menjadi tanda tanya bagi Pilatus. Dengan apa yang Yesus sampaikan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-37 tadi. Dan direspon, ditanggapi dengan bertanya, pertanyaan dari Pilatus. Apakah kebenaran itu? Saya percaya pernyataan daripada Yesus itu adalah jawaban daripada apa yang ditanyakan oleh Pilatus. Kalau seseorang yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini, kita berasal dari kebenaran itu. Kalau kita berasal dari kebenaran, apa yang dikatakan oleh Yesus, kita dengarkan, kita lakukan. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang cenderung memilih menyelamatkan diri sendiri. Sekalipun harus melakukan dosa. Mereka jauh lebih takut kehilangan harta, jabatan, kehormatan, dan teman. Daripada berpegang pada kebenaran. Banyak orang yang ketika diperhadapkan dengan sesuatu hal yang benar, yang seharusnya dia lakukan, yang seharusnya dia dengar dan lakukan, dia tunduk kepada kebenaran itu. Tapi kebenaran rela untuk dikorbankan demi harta, demi kekayaan, demi jabatan. Kita korbankan kebenaran. Dan itu kecenderungan banyak orang untuk memilih. Lebih baik kita ada di zona nyaman. Zona aman. Yang penting aku masih bisa bernafas lega, aman. Statusku aman. Pekerjaanku aman. Karirku aman. Demi mempertaruhkan, rela menyingkirkan kebenaran yang sejati. Dan hati-hati, ayat bacaan kita bagian B itu bagian dari mengejar kejahatan. Orang yang mengejar kejahatan tadi Alkitab katakan akan menuju kepada kematian. Itulah sebabnya pada malam hari ini, satu ayat saya undang kita bangkit berdiri untuk mengakhiri khotbah saya. Ulangan pasalnya yang ke-30. Ulangan pasal 30. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Saya ajak kita baca bersama-sama dari Ulangan pasal 30
30 ayat 19 dan ayat yang ke-20 ini. Ayat 19 dan ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Padamu hari ini kuperhadapkan hidup, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi pilihlah kehidupan. Itu anjuran. Itu perintah Allah, pilihlah kehidupan. Supaya kamu hidup. Baik kamu maupun keturunanmu. Amin. Saya percaya kita semua mau memilih hal-hal yang baik ini. Bagaimana kita memilih hal yang hidup? Kita berpaut, kita berjalan di dalam kebenaran. Alkitab katakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Mari kasihi Tuhan Allah. Ya. Mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari tetap berpegang pada kebenaran yang sejati. Karena ketika kita berpegang pada kebenaran yang sejati, kita akan menuju kepada hidup. Jangan mau mengejar kejahatan. Jangan mengejar kejahatan. Apalagi tinggal di dalam kejahatan itu. Karena kejahatan akan menuju kepada kebinasaan, akan menuju kepada kematian, akan menuju kepada kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, supaya saya dan saudara hidup di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik, singers untuk maju, meresponi firman Allah. Malam ini kita nyanyikan pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu
Kami terus mau bersekutu denganmu. Haleluya. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk terus berpaut, untuk terus berpegang kepada kebenaran itu. Haleluya. 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 Mari masing-masing kita bersekutu dengan Tuhan malam ini. Minta hikmat Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kita berpegang terus kepada kebenaran yang sejati itu. Bukan karena kita mau hidup, bukan karena kita mau berkat, bukan karena kita mau hal-hal yang baik dalam hidup ini. Berkat itu bonus. Hidup itu bonus bagi kita. Yang perlu saya dan saudara lakukan, terus berpegang, terus berpaut kepada kebenaran yang sejati itu. Haleluya. 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 Kalau kita terus berpegang kepada sumber kebenaran itu, saya pastikan hidup kita pasti akan benar. Perbuatan-perbuatan kita pasti akan benar. Tingkah laku kita pasti akan benar. Perkataan kita pasti akan benar. Pikiran kita pasti akan benar. Karena sumber kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara terus bagi kami Roh Kudus. Berbicara terus bagi kami masing-masing dengan firman-Mu malam ini Bapa. Anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada orang tua. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami mau terus berpaut, berpegang kepada kebenaran yang sejati itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
firman-Mu. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang pada kami malam hari. Siapa berpegang kepada kebenaran akan menuju kepada kehidupan. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan akan menuju kepada kematian. Tuhan, berkati firman-Mu dalam hati kami. Kami mau memilih untuk tetap berpegang, tetap berpaut kepada kebenaran yang sejati itu. Bukan supaya karena kami akan mendapatkan hidup, bukan supaya kami akan mendapatkan berkat, tapi ini komitmen kami Bapa. Karena kami tahu bahwa semuanya akan binasa. Semuanya akan berlalu, langit dan bumi ini akan berlalu. Tapi hanya satu, firman-Mu, yaitu adalah Engkau sendiri, yang kebenaran yang sejati itu akan tinggal kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupan kami semua. Berkati para orang tua yang hadir malam hari ini. Tuhan tolong mereka Bapa. Tuhan tolong kami semua. Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi panutan bagi keluarga anak-anak kami. Sehingga Tuhan, para orang tua yang hadir maupun baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami, kepada generasi-generasi kami. Sehingga mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kami, Bapak. Mereka boleh melihat kebenaran yang sejati itu ada di dalam kami. Mampukan kami Tuhan. Berkati juga para anak-anak mulai dari anak sekolah minggu, anak-anak muda remaja yang ada. Tuhan berkati mereka. Di masa pertumbuhan mereka, di usia mereka yang tidak begitu sedikit tantangan yang mereka hadapi, pengaruh-pengaruh dari sesama teman-teman mereka di tempat tugas pekerjaan mereka. Kuatkan mereka untuk tetap bertahan pada kebenaran yang sejati itu Bapa. Berkati mereka Tuhan. Tutup bungkus anak-anak muda dan remaja dalam menghadapi semua tantangan-tantangan di usia yang masih muda. Mereka mampu mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, semua umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Kami percaya Bapa, keberkatan Tuhan sudah menjadi bagian kami semua. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan di tempat tahta-Mu yang tinggi di sorga, Engkau melihat sampai kedalaman hati kami masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan umat-umat, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan memberkati umat-umat dalam berbagai pergumulan mereka. Mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau terbaring di rumah-rumah mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jamahan kuasa kesembuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah semua kami akan memberi. Kami percaya kelimpahan dari sorga akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian.
jadwal sepekan kita saat ini. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 27 Juni 2021. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Hernita Ismay dan hamba Tuhan Devianti. Rebana, Zelin dan Jane. Multimedia, Erin dan Julita. Kolektan, Bapak Ignatius Ismay dan Bapak Teddy Musialo. Aser, Bapak dan Ibu Medi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan George Wenas. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Mulyana Alpein dan Saudari Yusnita Palalangan. Rebana, Vanessa dan Vena. Multimedia, Tirza. Kolektan, Ibu Niken Hendy dan Ibu Hermina. Aser, Bapak dan Ibu Soni Situmehang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita dan doa akan ditutup oleh Ibu Gembala. Sama-sama kita berdoa. Nyanyikan bersorak bahagia.
segala pujian, hormat dan syukur. Malam ini kami berterima kasih karena kami sudah beribadah kepada Tuhan. Sempurnakan ibadah kami, memberkati setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Tuhan, limpahkan berkat-Mu, limpahkan kekuatan-Mu, limpahkan kesukaan mereka untuk mencari Tuhan. Bahkan Tuhan melimpahkan berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang sakit, baik emak yang ada di Polewali, bahkan Pak Aris Redi yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan mencapai penyembuhan yang sempurna berlaku atas anak-anak-Mu. Begitupun dengan Bella, bahkan opanya Tirsa. Tuhan, pulihkan kesembuhan mereka dengan sempurna. Terima kasih banyak Bapa di surga. Juga kami berdoa buat anak kekasih yang kecelakaan. Tuhan, sementara di rumah sakit Manakara. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, dan kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, sembuhkan untuk hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya umat-Mu yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan sepanjang malam ini kami dapat dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.